Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustio Almi dengan NIM 22080005 dari Prodi D3 Teknik Pertambangan, mata kuliah Survei dan Pemetaan. Dosen pengampu saya, Bapak Riko Mayudi, STMT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang pengukuran luas UNP menggunakan metode polar. Pengertian metode polar. Metode polar adalah metode yang membutuhkan sudut dan jarak sebagai data untuk menentukan koordinat suatu titik yang telah diketahui. Sudut, posisi titik-titik, dan orientasi garis tergantung kepada pengukuran sudut dan arah. Dalam pekerjaan pengukuran tanah, arah ditentukan oleh sudut arah dan azimut. Sudut yang diukur dalam pengukuran tanah digolongkan menjadi sudut horizontal dan sudut vertikal. Tujuan melakukan praktikum tersebut ialah mahasiswa terampil dalam mengukur luas suatu daerah secara sederhana. Mahasiswa terampil menentukan panjang, arah, dan posisi dari suatu garis yang terdapat di permukaan bumi yang merupakan batas-batas dari suatu area tertentu. Mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei dan pemetaan. Adapun alat dan bahan yang saya pergunakan saat melakukan praktikum yaitu leveling, bak ukur, pen ukur, payung, kompas, helm safety, rompi safety, tripod, pena, buku tulis. Adapun rumus yang saya gunakan di lapangan: satu, perhitungan benang tengah menggunakan rumus BT sama dengan BA tambah BB per 2. 2, perhitungan jarak optis. D sama dengan BA kurang BB kali 100. 3, perhitungan beda tinggi. Beda tinggi sama dengan tinggi alat dikurang BT. Adapun langkah kerjanya: A. Persiapan. 1. Persiapkan alat yang dibutuhkan. 2. Buat bon alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. 3. Pergi ke lokasi praktek. B. Menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. 1. Tancapkan patok pada titik-titik batas areal yang akan dibidik. 2. Dirikan pesawat di tengah-tengah areal lokasi pengukuran. 3. Lakukan penyetelan alat atau PPD sampai didapat kedataran. 4. Dirikan bak ukur di atas titik P1 setegak mungkin. 5. Arahkan teropong pesawat ke titik P1. Baca benang atas, benang tengah, benang bawah, dan sudut horizontalnya. 6. Pindahkan bak ukur ke titik P2. 7. Arahkan teropong pesawat ke titik P1. Baca benang atas, benang tengah, benang bawahnya, dan sudut horizontalnya. 8. Dengan cara yang sama, lakukan pada titik-titik berikutnya. 9. Ukur tinggi pesawat dengan roll meter. 10. Lakukan perhitungan jarak, beda tinggi, dan ketinggian masing-masing titik. 11. Gambar hasil pengukuran. C. Catat semua hasil pengukuran dan laporkan. Pengertian koordinat. Koordinat adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis latitude atau lintang dengan garis bujur longitude, sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah. Umumnya koordinat dibedakan menjadi koordinat geografis dan universal transfer Mercator atau UTM. Pengertian titik koordinat. Titik koordinat adalah titik yang berdoman pada garis latitude dan longitude suatu daerah. Kaitannya dengan latitude dan longitude adalah kedua garis lintang dan bujur inilah latitude garis lintang, longitude garis bujur, yang menentukan diperolehnya suatu nilai derajat dari suatu titik yang diukur. Pengertian sistem koordinat. Sistem koordinat adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Ada beberapa macam sistem koordinat: sistem koordinat kartesius dan sistem koordinat kutub. Berikut hasil dan pembahasan dan pengolahan data saya saat di lapangan. Adapun titik P1, tinggi alatnya 1,41, benang atasnya 1,445, benang bawahnya 1,06, benang tengahnya 1,2525. Benang tengahnya menggunakan rumus BA tambah BB per 2. Dengan menggunakan Excel, saya menggunakan rumus kolom C ditambah kolom D per 2. Jarak optis menggunakan rumus BA kurang BB kali 100. Di Excel menggunakan rumus kolom C dikurang kolom D dikali 100. Beda tinggi menggunakan rumus tinggi alat dikurang benang tengah.
Di Excel menggunakan rumus kolom B dikurang kolom E. Azimut. Azimut ini saya peroleh saat di lapangan koordinat X. Koordinat X ini saya diberikan oleh Bapak. Koordinat Y juga diberikan oleh Bapak. Untuk mencari koordinat X pada titik P2-nya, saya menggunakan rumus O kuadrat. Kolom O-nya yaitu titik X. Koordinat Y-nya untuk mencari koordinat Y pada titik P2-nya menggunakan rumus P kuadrat. Koordinat Z. Koordinat Z ini saya menggunakan rumus akhiran NIM yaitu 05. Untuk mencari koordinat Z-nya pada titik P2 yaitu menggunakan rumus Q kuadrat. Q-nya titik Z. Sin. Sin ini menggunakan rumus di Excel yaitu sin radians dikali I dikali azimutnya. Sin radians dikali azimutnya. Jadi rumusnya di Excel sin radian dikali I. Karena kolom I merupakan azimut. Untuk mencari cosnya, cos radian dikali I kali azimut juga. Untuk mencari titik X-nya yaitu menggunakan rumus kolom G dikali kolom M ditambah kolom J. Jadi jarak optis dikali sin ditambah koordinat X-nya. Untuk mencari titik Y-nya yaitu menggunakan rumus kolom G yaitu jarak optisnya ditambah kolom N yaitu cos dikali kolom N yaitu cos ditambah kolom K yaitu koordinat Y. Jadi dapat titik Y. Untuk mencari titik Z-nya yaitu kolom I azimut ditambah kolom H beda tinggi. Inilah data yang saya peroleh saat di lapangan. Saya memperoleh titik sebanyak 62 titik. Ini merupakan gambar konturnya. Saya menggunakan aplikasi ArcGIS. Adapun yang kesimpulan yang saya dapat dalam melakukan praktikum ini ialah peta kontur atau yang biasa disebut peta topografi adalah peta yang menampilkan gambar permukaan bumi yang dapat diidentifikasi berupa objek alami maupun buatan. Peta digital merupakan hasil konversi data dan informasi primer dan sekunder dalam bentuk raster dan analog menjadi data digital. Pengkonversian data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa software, diantaranya adalah ArcGIS. Dengan pengukuran menggunakan metode heuristis ini dapat membuat pemahaman akan beda tinggi langsung di lapangan dan mengerti akan pembelajaran yang diberikan selama ini. Ini merupakan dokumentasi saat kami melakukan pengukuran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon diberi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.